Jadi sama, berarti jawabannya adalah D. Jawabannya D ya, sama. Kalau E, saya terangkan yang E, ya, K-nya ini nilai Z-nya, TI ya. TI itu nilai Z-nya atau elektronnya adalah 22. Ketika menjadi TI 2+, itu artinya melepas 2 elektron. Sehingga ya 22 ya dikurang 2 elektron sehingga 20. Ini jumlah elektronnya seperti ini. Ya, ini penjelasannya. Kalau dia negatif itu menerima elektron. Ya, kalau jadi negatif dia menerima elektron, kalau positif dia melepaskan elektron. Dia screenshot dulu nomor 1. Nomor 2. Belum ada suara, Pak. Ya, saya ulang lagi. Isotop itu protonnya sama, isoton, neutronnya sama, isobar, nomor masanya sama. Jadi cara ngapalinnya ini loh. P, proton, N, neutron. Bar khusus ini nomor massa. Nomor massa itu yang atas. Coba lihat sini. Ini yang sama 17, 17. Berarti ini bukan isobar, tapi isotop. Yang sama bawah. Terus yang ini ya, ini selisihnya 19 kurang 39 kurangi 19 adalah 20. Ini selisihnya 20. Nah, yang sama neutronnya, selisihnya ini kan neutron, berarti ini isoton. Ini yang sama 40, ini 40. Berarti yang sama adalah isobar. Ini yang bawah 7, ini 7, berarti isotop. Yang bawah sama isotop, yang atas sama isobar, yang selisihnya sama isoton. Ini selisihnya 32 kurangi 16, itu 16. Ini selisihnya 31 kurangi 15, 16. Berarti selisihnya sama isoton. Betul. Ini jawabannya E. Ya. Ingat, kalau yang bawah sama isotop, kalau yang atas sama isobar, kalau selisihnya neutronnya sama berarti isoton. Ya, screenshot dulu. Habis itu kita lanjutkan lagi. Ion Sr2+ mempunyai jumlah elektron neutron berturut 36 dan 50. Lambang unsur Sr adalah, dengarkan baik-baik ya. Ion Sr, ionnya ya, ion Sr memiliki elektron 36 Sr2+. Dan jumlah neutronnya adalah 50. Lambang unsurnya adalah, ya, dengarkan baik-baik, kita harus cari Sr-nya. Kalau Sr menjadi Sr2+ itu melepas 2 elektron. Ya, sekarang dibalik, dari Sr2+ menjadi Sr itu menerima 2 elektron, sehingga Sr-nya tadi Sr-nya ini elektronnya 36, sehingga elektronnya Sr ini 36 menerima 2 elektron, jadi 38. Nah, neutron tidak berubah, neutronnya tetap sama 50 ya. Jadi rumusnya Sr itu A per Z ya. Nah, Z-nya ini sama dengan elektronnya. Nah, ini Z-nya ini sama dengan elektronnya, berarti ini Sr 38. Nah, mencari A itu sama dengan ya E atau Z ditambah N. Berarti 38 tambah 50.
berarti A-nya adalah 8. Jadi ini 88 jawabannya ini. Ya, jadi 8838 SR. Silahkan screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Konfigurasi CS Plus yang memiliki nomor massa 133 dan jumlah neutronnya adalah 78. Ion CS Plus yang memiliki nomor massa 133 dan jumlah neutronnya adalah 78. Dengarkan baik-baik. Di sini intinya CS Plus itu memiliki nomor massa 33, kemudian 78. Nah, dengarkan baik-baik. Di sini nomor massanya berarti elektronnya adalah nomor massa 133 dikurangi 78. Jadi dapatnya ini berapa ini? 13 kurangi ini 55. Ntar dulu. Sabar. Bapak mau ngecek dulu kebenaran itu. Betul nggak dia itu nomor massanya itu betul-betul jumlah elektronnya 55. Coba nomor ya jumlah tar CS sabar ya. Nah, ini yang dimaksud itu miliknya bukan CS Plus tapi CS saja ya. Konfigurasi elektron ion CS Plus yang memiliki nomor massa sekian. Berarti kita cari dulu konfigurasi 55. 55 pakai gas mulia. Gas mulia itu pakai KR ya. Di sini ini yang dimaksud ini adalah CS-nya. Ya. Kemudian kita cari ini miliknya CS. Sekarang yang diminta CS plus. Berarti kalau CS-nya adalah ya, CS-nya elektronnya 55, berarti kita mencari CS plus, berarti elektronnya itu dilepaskan satu elektron sehingga jadi CS-nya adalah ya elektronnya adalah 55 dikurang 1. Jadi CS-nya adalah 54. Ya. Berarti yang diminta konfigurasi untuk CS plus. Nih. Terus kita hitung KR, kita pakai gas mulia, KR itu 36, paling dekat 36. Ya, belum nyampe ke sini, ya. 36 berarti KR 36. Coba cek KR itu berhentinya 4P6. 4P6, ya, 4P6. Habis itu lanjut apa? 5S2. Kemudian 4D 36 tambah 2 itu adalah berapa? 38 tambah 10 berarti 48. Kurang berapa? Habis 4D berarti 5P. 5P-nya berapa? 6. Jadi 36 tambah 2, 38 tambah 10, 48. 48 tambah 6, 54. Berarti pas. Jadi jawabannya ini. Jadi berhenti di 5S2, 4D10, 5P6. Jawabannya C. Silahkan screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Harga keempat bilangan kuantum dengan nomor atom 40. Nomor atom 40. Kita buat konfigurasi elektronnya. 40 kita ambil dari 36 KR aja. Pakai gas mulia. Berhenti di 4P6. Jadi KR, tulis KR. KR itu berhenti di 4P6, totalnya 36. Habis itu berhenti di 4P6. Di sini. Berarti lanjutnya apa? 5S2
Habis 5S2, 4D berapa? Coba 4D berapa? Ini 36 tambah 2, 38 tambah 2, 40. Berarti berhenti di 4D2. Nah, ini menunjukkan N. N-nya adalah 4. Kita ambil yang terakhir ya, ambil yang terakhir. N-nya 4. Kemudian kalau D itu L-nya, saya ulang lagi. Saya kasih teorinya dulu. Kalau S itu L-nya 0. Kalau P itu L-nya 1. Kalau D itu L-nya 2. Kalau F itu L-nya adalah 3. Di sini berarti ini D. Berarti L-nya adalah 2. Nih. Kemudian kalau S kotaknya 1, kalau P kotaknya 3, kalau D kotaknya adalah 5. Berarti kita buat kotaknya untuk orbitalnya D. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di sini 2 elektron. Isi dulu atas 1, terus 1. Berarti ini 2 elektron nih. Ya. Tengah adalah 0, kiri min 1, min 2, kemudian ini plus 1, plus 2. Nah, ini tadi ketika saya ngisi elektron, berhenti di sini. Nah, ini berarti M-nya adalah min 1. Saya tulis M-nya adalah min 1. Ya, min 1. Ya, ini ketemu M-nya min 1. Karena elektronnya tadi kan sisanya 2. Isi dulu ke atas 1. 1 berarti ini elektronnya adalah min 1. Ini adalah bilangan kuantum magnetiknya min 1. Kemudian spinnya itu positif setengah. Kenapa positif setengah? Panahnya ke atas. Ya. Kalau panah ke atas, spinnya itu positif setengah. Kalau terakhir panahnya ke bawah, itu spinnya min setengah. Berarti ini karena panah ke atas, spinnya ya positif setengah. Jadi jawabannya ini. N-nya 4, L-nya 2, M-nya min 1, spinnya positif setengah. Jawabannya C. Screenshot dulu. Udah? Jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Ya. Ion A2- mempunyai konfigurasi 1S2, 2S, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Bilangan kuantum elektron terakhir untuk unsur A. Ya, dengarkan baik-baik. Kita tulis dulu A2-. Ini total elektronnya berapa? Kita hitung total elektronnya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 2, berarti 18 tambah 2, 20. Elektronnya 20. Tadi udah saya terangkan. Kalau A menjadi A2-, itu artinya menerima 2 elektron. Sekarang kalau A2-, jumlah elektronnya 20 menjadi A, berarti dibalik, melepaskan 2 elektron. Jadi A menjadi A2-, berarti menerima 2 elektron. Kalau negatif itu menerima. Sekarang dibalik, kalau A2- menjadi A, berarti melepaskan 2 elektron. Berarti elektronnya ini, berarti 20 kurangi 2, jadi elektronnya 18. Nah, terus kita buat konfigurasi elektronnya pakai, terserah mau pakai yang gas mulia atau pakai cara biasa, boleh. Saya gunakan gas mulia pakai Ne. Ne itu 10, berhenti di 2P6. 2P6. Habis itu lanjut berarti 3S2, kemudian 3P karena 18, 3P6. Berarti berhenti di sini. Ya, saya tulis ulang di sini. 3P6. Berarti ini menunjukkan N-nya. N-nya 3. Ya, kemudian P kalau L-nya 0 itu S, L-nya 1 itu P. Berarti L-nya adalah 1. Kemudian kita buat
diagram orbital P. Diagram orbital P itu kotaknya 3. 1, 2, 3. Di sini dimulai dari 0, tengah itu 0, sebelumnya -1, ini positif 1. Ini ada 6 elektron, berarti saya isi dulu, cara ngisinya harus yang atas dulu, panah ke atas. Berarti ini panah ke atas ya. 1, 2, 3, 4, baru ke bawah, 5, 6. 6-nya terakhir di sini. Kan 6 elektron nih. Ketika kita isi terakhir di sini. Terakhir di sini. Nah, berarti ini yang atas itu menunjukkan M. M-nya yang terakhir ketika saya isi bilangan orbitalnya tadi, M-nya adalah positif 1. Berarti M-nya adalah positif 1. Kemudian spin-nya, spin terakhir tadi saya isi elektronnya tadi, panahnya ke bawah. Jadi spin-nya adalah min setengah. Nah, jawabannya ini. Jadi N-nya 3, L-nya 1, M-nya positif 2, spin-nya min setengah. Jawabannya B. Dah, silakan screenshot dulu nomor 21. Kalau sudah Bapak lanjut. Di antara unsur-unsur yang ditunjukkan tersebut, unsur yang paling mudah membentuk ion negatif adalah, nomor 5 dulu. Berdasarkan tabel periodik biasa, nomor atom unsur M. Nomor atomnya, dengarkan baik-baik. Antara 5 sama 6, saya terangkan nomor 6 dulu yang gampang. Ion negatif yang di sini nanti ion positif. Karena ini golongan 1A dan 2A. Kalau yang di deretan sini, ini ke sini, ion negatif. Ini golongan 3, ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Jadi lebih cenderung ke sini, antara 3 ini. Ya, ion negatif. Pokoknya deretan sini. Berarti jawabannya adalah N. Kalau gas mulia, tidak, dia udah stabil. Ini gas mulia, golongan 8A. Ini gas mulia. Jadi udah stabil. Yang membentuk ion negatif itu yang golongan antara 6A, 5A, 6A, 7A. Ini golongan 3A. Nanti lihat tabelnya ya, kemarin Bapak bagi ya. Ini 4A. Ya, lebih cenderung yang deretan sini. Berarti jawabannya adalah N. Untuk ini N. Terus berikutnya, berdasarkan tabel periodik di atas, nomor atom unsur M. Ini golongan 3B. Deretan sini adalah golongan B. Nah, ini 3B. Ini 4B. 5B. 6B. 7B. Ya, 8B itu sini. Ini sampai sini 8B. Ini 1B. Ini 2B. Berarti M ini ada di 2B. M posisinya di 2B. Sampai sini ngerti? Nah, kita ingat dulu, balikin ke rumus golongan. Golongan B, ya ingat ya, golongan B itu rumusnya, soal nomor berapa sih? Nomor 5. Golongan B itu rumusnya adalah NS, ya, kemudian N-1D. N-1D. Dengarkan baik-baik. Deretan sini periode 1. Dari ujung kiri ke ujung kanan periode 1. Ini periode 2. Ini periode 3. Ini periode 4. Berarti karena periode 4, ini menunjukkan N-nya 4. Ya. Berarti bisa saya tulis ini N-nya 4S, kemudian 4 kurang 1, 3D. Sampai sini ngerti?
Nah, berikutnya golongan 2B, golongan 2B itu ya, golongan berapa nih? 1B ya, bukan 2B tapi 1B. Golongan 1B D-nya itu 10 ya. D-nya 10, S-nya 1 ya. D-nya 10, S-nya 1. Jumlahnya 11. Kalau 11 itu 1B, 12 itu 2B. Ya. Berarti berhenti di sini. Ya. Kalau golongan 2B itu S-nya 2, D-nya 10. Ya. Terus kita ambil rumusnya aja dulu, ambil dari sini. Ambil sini aja, saya ambil nih. Saya ambil sini. Pakai konfigurasi biasa. Berarti berhenti di 3D. Ya. 3D. Nah, dulu. Asalnya ini coba 3D berhenti di sini ya. 3D di sini. Berarti kita urutin konfigurasinya. Jadi konfigurasinya adalah 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Harusnya seperti ini. Aslinya seperti ini. Ya, harusnya berhenti. Ininya harus 9. Kenapa? Karena kestabilan D itu dibulatkan jadi 10. Aslinya seperti ini, 9. Sehingga ini berubah menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, jadinya 4S1, 3D10. Kenapa? Kemarin ada aturan. Untuk D itu harus setengah penuh atau penuh. Setengah penuh itu 5, atau penuhnya adalah 10. Jadi asalnya ini 3D10 ini asalnya itu D-nya 9. S-nya 2. Karena dia harus penuh, satu elektronnya pindah ke kiri ke sini 1. Jadi ini 10, ini 1. Terus kita tinggal hitung jumlah elektronnya. Kita hitung jumlah elektronnya berapa? 2 tambah 2, 10. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 1, 19. 19 tambah 10, berapa? 19 tambah 10, 29. Jadi elektronnya atau nomor atomnya atau Z-nya itu 29. Jawabannya C. Jawabannya C ya. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Screenshot dulu coba. Ya, sudah di screenshot, Bapak lanjut lagi. Dalam sistem periodik unsur, unsur Y terletak pada golongan 5A periode keempat. Jika jumlah neutronnya untuk tersebut adalah 42, konfigurasi elektron dan notasi atom untuk Z, Y adalah, dengarkan baik-baik. Di sini diketahui Y-nya ini golongan ya 5A periode 4. Dengarkan baik-baik. Untuk golongan A itu rumusnya adalah, ini soal nomor berapa nih? Golongan A itu rumusnya adalah NSNP. Nah, karena ini golongan periodenya 4, berarti N-nya 4. Berarti saya tulis 4S, 4P. Terus ini 5A. 5A itu berarti S-nya 2, P-nya adalah 3, jumlahnya 5. S-nya itu maksimum kan diisi 2, P sisanya. Berarti ini S2, P3. Ya, 4S2, 4P3. 4S2, 4P3. Coba lihat konfigurasi elektronnya, berhenti di 4P3. Berhenti di 4P3.
4P di sini. Berhenti di sini. 4P tapi 3. Jadi boleh saya tulis ya. Karena berhenti 4P ini ya 3, boleh saya gunakan pakai NE. NE itu berhenti di pakai AR berhenti di 3P6. Ya, pakai ini berhenti di sini. 3P6 itu pakai AR. Jadi ini boleh saya tulis AR. AR kan 18 ya. Berhenti di 4P6 lanjut. 4S2 habis 4S2 3D10 lanjut 4P3. Jadi kuncinya ini 4S2 dan 4P3. Terus D-nya kok muncul? Nggak apa-apa. D-nya ini udah terisi penuh, nggak masalah. Yang penting dia harus muncul 4S2 dan 4P3. 4S2-nya sudah muncul lewat, kemudian baru 4P3D10 dulu, harus lewat 3D10 baru 4P3. Ini 18 ya, konfigurasinya seperti ini. AR 4S2 3D10 4P3. Jawabannya C. Ya, coba kita hitung jumlah elektronnya. 18 tambah 2 tambah 10 tambah 3. 18 tambah 2 20 tambah 10 30, 30 tambah 3 33. Nah, ini adalah sebagai Z. Nah, Y itu rumusnya adalah AZ. Z-nya sudah ketemu 33. Nah, tinggal cari A. A itu Z plus N. Z-nya adalah 33, neutronnya sudah diketahui 42, di soal diketahui 42. Neutronnya adalah 42. Jadi A-nya adalah 76. 70 berapa nih? 70. Ini harusnya 70, 75. 75. Jadi ini 75. Dah. Jadi sama nih. Ya, jawabannya C. Cuma ini Bapak bahas semuanya nih. Silakan screenshot dulu nomor 27. Sudah, Bapak lanjutkan lagi. Unsur Z terletak pada golongan 2B dan periodenya 4. Nomor atom unsur tersebut adalah, dengarkan baik-baik, caranya seperti tadi, ini golongan 2B. Periode 4. Dengarkan baik-baik. Kita tulis dulu untuk golongan B, rumusnya tadi apa? Ya, rumusnya adalah, untuk golongan B, itu rumusnya adalah ya, NS, kemudian N-1D. Periode 4, berarti N-nya 4. Jadi 4S, kemudian 4 kurangi 1 berarti 3D. Terus golongan 2B. 2B itu S-nya 2, S-nya 2, D-nya 10. S-nya 2, D-nya 10. Berarti ini S-nya ini 2, D-nya 10. Nah, 4S2, 3D10. Coba kamu lihat, berhenti di 3D10. 3D10 itu berhenti di sini. 3D10. Berarti kita pakai gas mulia boleh, atau diurutin pakai seperti biasa boleh. Coba kita ambil dari 3P6 aja. 3P6 itu AR. AR itu berhenti di 3P6. Berarti saya tulis ini AR. AR kan 18 nih. Berhenti di 3P6. Lanjut 4S2 3D10. Ya, nih 3D10. Berarti totalnya elektron adalah 18 tambah 2 tambah 10. Jadi totalnya elektron adalah 30. Ini sebagai Z-nya. Ya. Berarti nomor atomnya itu Z30. Jawabannya E. Silakan di screenshot dulu nomor 32. Jadi nomor atom itu sama dengan Z-nya 30. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi.